Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita atas karunia nikmat, kemampuan dan hidayah dari Allah SWT. Kita mampu di sini, hadir di sini sama-sama. Setelah kita menjalankan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita setiap malam Ahad ya di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita istiqomah dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwasanya bagi siapa saja yang dia dari rumah berangkat ke tempat-tempat majelis ilmu, dia sengaja datang ke sana, maka Allah mudahkan itu baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ya'tamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan keberkahan itu iwafillah rahimani wa rahimakumullah hanya ada di majelis ilmu. Beda ketika kita belajar sendiri di rumah atau tetap mendapatkan keutamaan dan pahala. Tapi di antara keutamaan yang tidak ada tandingannya adalah kita langsung hadir di majelis ilmu. Di dalamnya penuh keberkahan. Dulu ada kisah Imam Malik rahimahullah taala, ada murid beliau yang beliau sibuk, yang awalnya dia rajin pengajian, tapi lama-kelamaan dia tidak datang kajian. Ketika ditanya Imam Malik, "Mana si fulan, si fulan?" Kata sahibnya, "Dia sudah beli banyak buku, dia baca di rumah." Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan, karena keberkahan itu ada di majelis ilmu. Tidak hanya keberkahan, ampunan juga, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita kalau belajar ilmu alat itu cuman alat. Kalau tidak ada yang antum bisa perbaiki, tidak ada gunanya alat itu. Ya, ilmu alat itu adalah ilmu pendukung. Inti daripada ilmu itulah ya kita langsung belajar tentang tema-tema atau materi yang kita butuhkan. Karena ilmu alat itu hanya penguat saja. Ya, tidak ada. Makanya kita lihat adik-adik kita yang keluar dari pondok itu jago bahasa Arab semua. Ya, tapi ya ilmunya belum sampai dalam perkara-perkara fikih, dalam banyak perkara. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau belajar tentang itu, hanya mencukupkan apa yang menjadi pelajaran mereka di pondok saja. Nah, apalagi di pondok tidak terlalu banyak pelajaran-pelajaran seperti itu. Paling hafal Quran, kalaupun ada pelajaran bahasa Arab dan perkara-perkara fikih yang simpel-simpel saja. Ya, yang simpel, yang mudah-mudah dipahami saja. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab ini, yakni dari bab sholatul janazah. Bab sholat janazah kita masuk. Kemarin kita sudah bahas tentang hukumnya sudah ya, tentang hukum dan keutamaan kita mensolatkan jenazah.
Kemudian tempat berdiri imam ya ketika berdiri untuk sholat jenazah, itu sudah kita bahas. Kemudian yastahibu an yasifu wara'al imami thalathati sufufin wa in qallu, ya, dianjurkan dianjurkan kita untuk membuat 3 saf ya ketika sholat jenazah sekalipun sedikit jumlahnya, dan sedikit ya sudah kita bahas ini kemarin ya. Yang paling sedikit sekalipun paling sedikit, dan minimal paling sedikit di sini adalah 6 orang makmum. Ya, kenapa 6 orang? Karena bisa 2 2 2, 3 saf itu 2 orang 2 orang. Nah, kalau sendiri-sendiri tidak boleh. Tidak boleh karena tidak disebut saf kalau sendiri itu. Ya, di 2 minimal 6 berarti. Ya, minimal 6 orang itu sudah bisa membentuk 3 saf. Ini makin banyak ya makin lebih baik. Jadi intinya kalau kurang dari 3 saf itu dari jumlah yang tidak sampai berapalah, yang umpama sini kan 1 saf banyak orang kan, ini kan agak panjang kan. Ya, kalau umpama tidak sampai, kalau perkirakan saf ini jadi dipenuhkan kemudian tidak sampai 3 saf, maka yang paling afdol adalah membentuk 3 saf langsung sekalipun tidak sampai penuh safnya. Ya. Tapi kalau lebih banyak maka lebih baik. Ya, lebih banyak tentu lebih baik, karena dalam hadis yang lain barang siapa yang disolatkan oleh solat jenazah itu adalah 100 orang, ya 100 orang, maka mereka semua akan memberi syafaat kepada mayit itu. Jadi doa mereka itu Allah ampuni gitu. Jadi disebabkan solatnya mereka itu, jadi Allah ampuni sang mayit, sang jenazah itu. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin adalah bolehnya perempuan ya, bolehnya perempuan sholat jenazah. Oh iya, ini terakhir di sini ya. Yang terakhir adalah yang kita sebutkan kemarin adalah sholat ya, as-sholatu ala saqat wat tifl, yaitu sholat kepada mensolatkan janin yang keguguran. Kemarin juga kita bahas ini. Apa yang terakhir kemarin? Ana lupa kita bahas. Begitu juga mensolatkan jenazah ahlu bidah, kemudian orang-orang pelaku dosa besar dan maksiat. Ini juga menurut ijma ulama boleh. Bukan ijma ya, mayoritas ulama. Seperti orang bunuh diri, mati maksiat, mati karena mabuk atau apalah, maka ini boleh menurut bukan ijma, mayoritas jumhur ulama. Dari jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan ya salat jenazah ya, terutama hanya saja di sini yang diberi peringatan adalah bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, sebaiknya diberi pelajaran. Jadi artinya tidak disolatkan oleh orang-orang seperti ini. Tapi ini kalau orang punya keutamaan, kalau kita ini apa keutamaan kita ini? Karena nggak ada ya. Ya lebih baik kita ya solatkan aja, kita sendiri bisa dapat manfaat dengan dapat pahala dan seterusnya karena solat kita. Kemudian selanjutnya adalah ya, ini yang terakhir kita bahas. Kita bahas sekarang as-sholatu 'alal ghaib, salat gaib ya, itu salat jenazah yang dilakukan dengan cara gaib ya. Itu salat gaib dalam bahasa kita. Tentang ini wafilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Hukum asalnya para ulama dari ulama-ulama mazhab ini asalnya mereka sampai hanya pecah menjadi 2 pendapat. Ya, tentang salat gaib ini. Ya. Yang pertama dikatakan, pendapat pertama mereka mengatakan annahu tajujus sholatu 'alal ghaibi wa huwa madzhab Syafi'i wa Ahmad. Jadi salat gaib itu boleh. Boleh di sini boleh secara mutlak. Mutlak boleh salat gaib. Kalau ada dengar kematian fulan, kita lakukan salat gaib boleh. Menurut siapa? Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Madzhab Imam Ahmad mengatakan boleh.
Ya, di salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dua pendapat ya, punya dua pendapat. Tapi yang paling masyhur di kalangan Hambali, pendapatnya Imam Ahmad adalah mengatakan boleh secara mutlak. Ya. Di antaranya adalah dalilnya adalah hadis tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kematian An-Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah ketika itu meninggal, kemudian didengar oleh kabarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Raja Habasyah ini sudah masuk Islam, ya. Dan dalam sejarahnya disebutkan yang itu adalah beliau sendiri yang masuk Islam, rakyatnya masih kafir semua, ya, rasanya masih kafir semua. Rajanya masuk Islam karena sering disuratin oleh Nabi. Yang terakhir Nabi ajak masuk Islam, dia masuk Islam, Raja Najasyi ini. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, andai saja saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Najasyi, maka saya akan mendatanginya. Jadi mau datang Nabi. Tapi qadarullah radhiyallahu taala anhu, Raja Najasyi ini adalah meninggal sebelum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam karena memang hijrah pertama para sahabat itu bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah, 2 kali. Habasyah itu, ya, mereka 2 kali dan diterima oleh Raja Najasyi ini dengan baik. Nah, makanya Najasyi masuk Islam itu disebabkan karena para sahabat itu membacakan ayat-ayat di hadapan Raja Najasyi. Ya, yang paling itu adalah ketika ditanya tentang Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dibacakan tentang surat Maryam itu dari awal sampai akhir. Akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Di sini disebutkan na'an nasu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an nasu Najasyi fil yaumi alladzi mata fihi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat ketika Raja Najasyi itu meninggal, pada harinya meninggal, fa kharaja bihim ilal musalli, dan mereka semua keluar menuju tempat salat. Wa kabbaru arba'u takbirat, dan mereka semua sholat jenazah dengan 4 takbir, ya, 4 kali takbir. Ini menunjukkan dalam mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali, ya, yang paling masuk di kalangan Hambali adalah sholat gaib itu boleh secara mutlak. Umpama ada kita dengar di Jawa lah, gitu, ada yang meninggal dan dia punya keutamaan dan seterusnya. Menurut dua mazhab ini, maka kita yang di sini boleh mensolatkan secara gaib, sekalipun di sana ada yang menyolatkan. Menurut pendapat pertama ini, ya, menurut pendapat pertama seperti itu. Jadi sekalipun ada yang menyolatkan, apalagi lebih-lebih kalau tidak ada yang menyolatkan seperti kasusnya Najasyi, maka wajib itu, sudah masih tetap fardu kifayah itu. Karena sholat jenazah yang kita sudah sebutkan di awal itu fardu kifayah, ya. Jadi kalau semua hendak sholat, ya semuanya berdosa. Tapi kalau sudah sebagian mensolatkan, maka tidak berdosa sebagian yang lain. Kemudian pendapat kedua, annahu la yajuzu sholatu 'alal ghaib. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh sholat gaib. Jadi mutlak tidak boleh, tidak dibolehkan. Ini mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah, tidak disyariatkan sholat gaib. Ya, mereka mengatakan sholat gaibnya Nabi terhadap Najasyi tadi itu khusus untuk Nabi, kata mereka. Jadi mereka memahami hadis sholatnya Nabi, sholat gaib untuk Raja Najasyi itu khusus untuk Nabi. Menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah. Ini pecah jadi 2. Yang pertama tadi mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh mutlak, tapi yang kedua tidak boleh menurut Hanafi dan Maliki. Tidak boleh secara mutlak karena khusus untuk Nabi itu. Nah, di sini ada pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah membuat pendapat sendiri. Nah, ini biasanya karena Imam Ibnu Taimiyah itu dituduh keluar dari ijma ulama itu, ya begitu, ya. Karena beliau ini sering membangun pendapat sendiri, ya, membangun pendapat sendiri. Termasuk ketika ada ijma, ya, sepakat para sahabat talak 3 sekaligus itu jatuh talak 3. Nah, Imam Ibnu Taimiyah tidak ambil pendapat itu, mengumumkan pendapat terjadi talak 3 pada saat itu.
Makanya Ibnu Taimiyah ini dituduh ulama yang paling sering menabrak ijma itu. Ya. Padahal sebetulnya fatwa-fatwa seperti ini sebetulnya memudahkan. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang ini justru yang dipakai itu oleh pengadilan di mana-mana, pengadilan agama mau di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana, pengadilan Islam itu kaitan dengan talak, hukum talak ini yang dipakai fatwa Ibnu Taimiyah ya. Tapi justru dituduh sesat ya. Yang dituduh sesat itu justru yang diambil fatwanya. Alasan Ibnu Taimiyah, kenapa? Karena memang makin kesini orang-orang tuh makin bodoh. Ya, makin bodoh, tidak tahu tentang agamanya. Kalau hukum tadi talak 3 tadi langsung jatuh sebagaimana ijma para sahabat, maka banyak orang rusak pernikahan sekarang ini. Ya, makanya justru pengadilan-pengadilan agama sekarang mengambil fatwanya ini, fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, termasuk berjasa kan? Ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengumpulkan dua pendapat tadi. Tidak dikatakan sunnah secara mutlak, tidak juga boleh secara mutlak, tidak juga dikatakan tidak boleh secara mutlak. Kata Ibnu Taimiyah, beliau mengambil jalan tengah. Di dalamnya harus dirinci dua pendapat ini, kata Ibnu Taimiyah. Annahu tajuju sholatu 'alal ghaibi, kata beliau bahwasanya boleh salat ghaib itu alladzi mata fi ardin lam yusolli alaihi fiha ahad, yaitu kalau orang itu mati di negeri kafir yang tidak ada yang menyolatkan seorang pun di situ. Nah, kasusnya Najasyi itu beliau memahami, Ibnu Taimiyah memahami kenapa Nabi mensolatkan Najasyi tadi, Raja Habasyah tadi, karena menurut Ibnu Taimiyah tidak ada yang menyolatkannya karena semua rakyatnya kafir, ya. Dan kata beliau di sini, kalaupun ada sebagian yang Islam, yang tidak tahulah mereka sholat jenazah begitu. Dari syariat ini tidak tahu mereka, karena memang sudah tidak ada lagi yang hijrah lagi ke sana, sudah tidak ada sahabat yang ke sana. Ya, maka menurut Ibnu Taimiyah ya yang diambil dari dua pendapat tadi adalah dirinci, kata beliau, kalau orang itu meninggal di tempat yang memungkinkan tidak ada yang menyolatkan orang itu, maka disolatkan pada saat itu. Ya. Kemudian kata beliau, ya, lanjutan beliau, wa in shalla alaihi haitsu mata lam yusalli alaihi sholatul ghaibi. Tapi kalau sudah ada yang mensolatkan, tidak perlu lagi salat gaib, kata beliau. Enggak perlu lagi salat gaib. Li'annal arda qad saqata bi sholatil muslimina alaihi li'annal fardhu. Karena kewajiban salat jenazah sudah gugur. Ya, karena kewajiban sholat jenazah sudah gugur disebabkan adanya sebagian ada yang mensolatkan. Ya, karena hukum asal sholat jenazah itu sudah kita sebut di awal adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini mungkin pendapat yang paling bagus ya, pendapat yang paling bagus di antara pendapat ini, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Sekalipun memang tidak ada ulama madhab yang pendapat seperti ini, tapi pendapat beliau bagus. Tapi sebagian juga di tempat lain ana mendapatkan penjelasan yang agak rinci juga, bahwasanya sebagian ulama menegaskan bahwasanya seperti juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, hanya saja dilihat orang yang meninggal itu. Kalau orang meninggal itu orang yang memiliki keutamaan, entah ulama atau orang yang dikenal paling baik gitu. Kan seperti Najasyi tadi kan, dia kan orang yang baik ya. Jadi keislamannya baik, sebelum Islam saja baik. Apalagi sudah Islam kan. Dan dia sampai melindungi sahabat-sahabat yang hijrah itu. Ya, jadi ada juga yang merinci seperti itu. Tapi intinya di sini Ibnu Taimiyah mengambil pendapat kalau sudah kemungkinan ada yang menyolatkan, maka tidak perlu sholat ghaib. Ya. Nah, ini beda kalau ada orang yang mati dikabarkan mati tenggelam umpamanya. Ya, ini sholat ghaib yang ini nih. Karena kan tidak ada yang sholat ya. Kalau sudah dipastikan umpama sudah tim SAR turun sudah berhari-hari, nah ini sholat ghaib ini. Yang ini disyariatkan ini tetap wajib karena fardu kifayah kan ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah la yajuzu as-salatu 'alal kafir, tidak boleh kita mensolatkan jenazah orang kafir ya, kita sudah sebut kemarin ya. Kalau mandi juga tidak perlu, tapi kalau ada sebagian familinya yang mau memandikan tidak masalah.
keluarga, di antara keluarga, umpama ada keluarga yang muslim, dia mau memandikan saudaranya yang kafir ini, maka boleh ini, tapi tidak wajib hukumnya seperti yang kemarin itu. Ya. Begitu juga sholat. Sholat termasuk sholat di sini, atau makna sholat di sini adalah mendoakan. Tilawah, ya Allah ampunilah, tidak boleh. Ya Allah rahmatilah, tidak boleh, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kamu wahai Muhammad, ini larangan untuk Nabi ini dan termasuk untuk kita. Jadi jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mensolati mereka. Ya. Wala takum ala qabrihi, dan juga jangan kamu berdiri di atas kubur mereka meminta ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka nali nabiyyin walladzina amanu. Jadi tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sekalipun mereka itu adalah orang-orang dekatnya setelah jelas mereka adalah orang kafir, penghuni neraka jahanam. Iya, penghuni neraka jahanam. Ini surat At-Taubah. Ayat ini yang di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan tafsir ayat ini adalah yaitu kaitannya dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ibunya, ya, ibu dan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini berselisih ulama tentang bapak ibu Nabi itu kafir atau muslim. Ya. Tidak sedikit yang mengatakan bapak ibu kafir sebetulnya, dan ini kebanyakan ulama salaf tuh begitu. Ya, berdasarkan ayat ini, dan Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi datang minta ampun kepada berdoa di kubur Nabi, di kubur ibunya itu, ya, maka Allah, ini kaitannya dengan ayat ini. Jadi, makanya Allah mengatakan seperti ini, turun ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi bagi ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini, nah mereka mentakwil tadi, ditakwil firman Allah ini. Maksudnya tidak diampuni maksudnya adalah buat apa kamu minta ampun, karena dia tidak punya dosa gitu. Karena termasuk ahlu fatrah, ya. Karena termasuk ahlu fatrah. Tapi ini pendapat ulama yang sekarang, ya, dipegang oleh Imam Asy-Syaukani dan seterusnya sekarang, dan paling pendapat ini dipegang oleh kelompok Asy'ari, ya, Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang selanjutnya adalah as-salatu ala atfalil musyrikin, mensolatkan anak-anak kaum musyrikin. Nah, ini sama seperti hukumnya tadi. Kalau orang tuanya musyrik kafir tidak boleh disolatkan, karena hukum seorang anak itu ikut dengan hukum kedua orang tuanya. Jadi kalau anaknya itu dari orang-orang kafir, ya dihukumi kafir, dunianya dihukumi kafir. Artinya perlakuannya sama seperti orang tuanya, dikuburkan di kuburan orang kafir, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Adapun akhirat, khilaf ulama tentang anak-anak kecil ini. Ya, kalau kaitannya dengan anak kecil yang mati ini sampai 8 sampai 9 pendapat. Tempat mereka ini di mana sebetulnya? Ya, sampai 8 9 pendapat. Ada yang merinci dan seterusnya. Tapi yang masyhur itu 2. Tentang anak-anak kecil yang mati itu yang masyhur pendapat itu 2. Yang pertama, kalau dia anak dari anak muslim, maka tempatnya di surga. Sebagaimana Nabi hadis tentang Ibrahim alaihissalam, ketika ditanya di mana anak-anak itu, ternyata anak-anak kecil dari kaum muslimin ini berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mereka besar. Kemudian yang kedua tentang anak-anak kafir dari anak-anak kecil dari golongan orang musyrik atau kafir ini. Di mana mereka ini? Ada yang mengatakan sama masuk surga sebagaimana keumuman hadis tadi. Ya. Ini karena hadis tadi tidak membedakan, pokoknya anak kecil semua di surga. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan
mereka ini diuji, tidak langsung masuk surga, tapi diuji dulu tentang hadis imtihan itu di akhirat. Ya, karena nanti di akhirat itu ada juga yang diuji, ada amal, ada yang diuji juga, bukan hanya di dunia, tapi khusus 3 orang. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua adalah orang yang bisu dan tuli, tilok awang itu, kemudian yang ketiga anak kecil. Nah, orang-orang 3 orang ini kata Nabi SAW nanti di akhirat akan diuji oleh Allah, diuji. Nanti Allah perintah suruh lompat masuk ke dalam api, kata Rasulullah. Kalau mereka lompat masuk ke dalam api, maka keselamatan bagi mereka. Selamat saudara, karena yang perintah siapa? Yang perintah Allah. Tapi kalau mereka nggak mau lompat karena dia melihat api, itu menunjukkan di dunia juga mereka akan membangkang, tidak beriman maksudnya. Ya, lokal ya, bisa paham ya. Nah, jadi diuji menurut sebagian pendapat ini. Kalau mereka mati itu ya anak kecil tadi. Diuji dulu, karena mereka bisa jadi ikut bapak mereka kalau mereka hidup kan, begitu kan, sampai besar kemudian meninggal di atas agama orang tuanya, maka diuji dulu. Ya, termasuk orang gila ini, orang gila nanti diuji. Tapi ini orang gila ini yang idiotnya waktu ini sejak lahir, ini yang diuji. Ya, kalau yang gila mah tawahan cair mati sore. Ya, siksa dulu tadi. Karena sisanya kan seperti beringin kan normal kan. Makanya di blender nggak normal. di laundry dulu. Ya, karena nggak sedikit yang gila ini karena narkoba, karena minum, karena mabok ya kan. Ya, dulu, dicuci dulu nih, Pak, sebelum gila. Nanti direke nih, dikalkulasi berapa puluh tahun gilanya, berapa puluh tahun normalnya. Ya, tapi yang diuji yang tuh ya, yang ini yang sejak awal memang idiot. Ya, termasuk yang juga yang diuji nanti adalah sejak mereka lahir itu adalah bisu, tuli. Ya. Orang-orang seperti ini tidak ada taklif sebetulnya. Ya, syukur kalau mereka taat dari awal. Tapi kalau mereka mati, maka ini masuk orang-orang yang diuji. Di sini disebutkan tentang ini anak kecil musyrik yang mati. La yajuzu sholatu ala atfalil musyrikin. Tidak boleh seorang muslim mensolatkan jenazah anak-anak dari golongan orang-orang musyrik, li'anna lahum hukmu aba'uhum ila, karena hukum yang berlaku pada anak-anak orang musyrik itu sama seperti hukum yang berlaku pada orang tua mereka. Ya, sama seperti hukum pada orang tua mereka. Ilaman hakamuna bi islamihi, kecuali yang kita hukum dengan keislaman, anak musyrik tapi hukum dengan Islam. Yang seperti apa? An yuslima ahadu abawaihi, yaitu ya kalau salah satu di antara orang tuanya ini muslim, maka hukum bagi anaknya itu muslim. Ya, jadi syariat menetapkan kalau salah seorang di antara kedua ini adalah muslim orang tuanya, maka hukum anaknya juga muslim. Makanya kalau ada menikah seorang laki-laki muslim dengan wanita kitabiah, Yahudi atau Nasrani, kemudian ibunya ini yang Nasrani katakanlah ya, ibunya Nasrani ini meninggal dunia. Nah, menurut pendapat Imam Ahmad, karena anak ini dihukumi muslim, maka tidak dikuburkan di kuburan Kristen ini, ibunya yang Kristen ini, karena dia hamil dari bapak seorang laki-laki muslim. Ya, kenapa tidak dikuburkan di kuburan orang kafir? Karena nanti mayat si bayi ini kan tersiksa dengan siksaan orang-orang kafir tadi di kuburnya itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Perempuan ini tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, biar nanti kaum muslimin tidak terganggu dengan siksaan perempuan kafir ini. Maka menurut Imam Ahmad, ya, yang benar dan termasuk pendapat Ibnu Taimiyah, perempuan ini dikuburkan sendiri, tidak di kuburan muslim dan tidak di kuburan kafir. Dan menurut Imam Ibnu Taimiyah, posisi cara menguburkannya adalah perempuan ini dihadapkan ke sana, membelakangi kiblat, dengan tujuan anak bayi tadi bisa menghadap kiblat. Itu maksudnya. Berarti kepalanya di sana ya. Ya kan? Kalau muslim kan kepala di sini.
Berarti kepalanya harus di sebelah sini, apa namanya nih? Barat, timur, utara, selatan ya. Kepalanya di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara, dan badan wajahnya menghadap ke timur, agar janinnya tadi kepalanya di sebelah selatan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Itu tujuannya seperti itu. Ini pendapat Ibnu Taimiyah seperti itu. Beliau merinci tentang cara mengubur itu. Ya, ya. Orang-orang kafir yang meninggal, apakah tadi itu pelarangannya secara mutlak untuk ikut ke penguburan mereka atau ikut wilayah ke rumah duka? Karena kehidupan kita sekarang ini yang saya lihat ada saudara-saudara kita yang mungkin bertetangga dengan orang-orang kafir, dan juga ada juga yang mereka berteman dengan orang-orang kafir dengan bermuamalah dengan mereka. Contohnya saudara kita yang kerja di toko orang kafir. Biasanya kalau ada keluarga mereka yang meninggal, mereka diajak itu untuk pergi ikut ke penguburan. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Hukum tentang itu, maka hukumnya boleh. Hukum kita bertakziah kepada orang kafir itu boleh. Karena sebagai muamalah. Ya, termasuk menghadiri undangannya. Ya, hukumnya boleh. Bahkan sebagian mengatakan tetap wajib sebagaimana keumuman perintah menghadiri undangan. Yang pertama ya, bertakziah itu hukumnya boleh. Ya, kita bertakziah, kita rere kelembo aden dan seterusnya. Adapun kita mengantar sampai ke kuburan, ya boleh, hanya dengan catatan jangan sampai di situ ada ritual-ritual ibadah mereka dan kita tetap di situ meridoi dan seterusnya. Khawatir masuk ke situ. Ya. Jadi yang dibahas oleh ulama yang saya temukan adalah sebatas takziahnya. Tapi untuk mengantar sampai jenazah sampai itu saya belum mendapati pembahasan ulama. Ya, makanya untuk berhati-hati, kalaupun mengantar ya sampai di luar saja. Tidak usah sampai di dalam berdiri orang lagi doa kita. Ini yang tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu. Karena kalau mau muamalah seperti tadi mungkin cukup kita antar di luar saja. Karena pastikan kalau mengiringi jenazah kan biasa ya. Tidak ada ritual apa-apa seperti itu. Secara umum seperti itu, semua agama itu sepertinya. Ya, bisa difahami ya. Kalau takziah itu boleh. Iya. Nah, di sini mungkin ada nanti di Sayyid Sabiq ada itu. Bertakziah itu boleh, tapi di sini tidak ada pembahasan. Hanya sebatas mensolatkan saja. Tidak ada pembahasan takziahnya. Iya. Kalau untuk penguburan bunyikan senjata itu apakah ritual? Biasa penguburan banyak penguburan orang yang polisi ke apa ditembak apa dibunyikan senjata itu apakah termasuk ritual? Wallahu alam, tapi itu masuk